dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali hadir ke hadapan Anda tayangan seputar Parepare Peduli dengan menghadirkan informasi seputar Kota Parepare yang terupdate bersama saya, Erni Wati. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Satpol PP dilatih Dalmas huru-hara. Pemerintah kota kerjasama dengan Unhas untuk peningkatan kompetensi UMKM di Kota Parepare. Dialog interaktif di Radio Peduli tentang kenaikan harga rokok. Informasi pertama yang bisa kami hadirkan ke hadapan Anda terkait isu kenaikan harga rokok yang memunculkan pro dan kontra di beberapa jaringan sosial termasuk di wilayah Kota Parepare. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dibekali pelatihan pengendalian massa atau Dalmas, khususnya teknik penanganan huru-hara oleh anggota kepolisian dari Detasemen Brimo Parepare di lapangan Binalipu Kamis 1 September 2016. Kepala Satpol PP Kota Parepare Hasan Ginca melalui Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan Abdullah Matika usai pelatihan mengatakan, pelatihan teknik penanganan huru-hara ini untuk meningkatkan kedisiplinan serta keterampilan personel saat bertugas di lapangan. Selain memiliki tugas utama dalam menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga menjaga keamanan khususnya dalam mendukung tugas polisi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun maksud dan tujuan daripada pelatihan ini adalah upaya meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab daripada personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare sebagai pengawal peraturan daerah di Kota Parepare ini, sehingga dengan demikian diharapkan dengan berperang aktifnya Polisi Pamong Praja, pembangunan di Kota Parepare dapat berjalan dengan lancar. Adapun jumlah personil yang kami ikutkan pelatihan pada kali ini adalah sebanyak 46 orang. 46 orang ini terlaksana sebanyak 10 kali pertemuan. Dan adapun pelatih itu 2 orang dari Detasemen Brigade Mobil Parepare. Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 46 orang dengan 10 kali pertemuan dan akan dibekali teknik menghadapi massa yang berdemo dan kemungkinan lain yang dapat mengancam Kamtibmas. Untuk itu, Abdullah mengharapkan agar anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan tersebut dapat menyimak setiap materi dan teknik yang diberikan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas secara berkualitas dan dapat mengendalikan diri dan berkinerja dalam berbagai situasi serta kondisi. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh
Pemerintah Kota Parepare dan Universitas Hasanuddin Makassar telah menyepakati kerjasama implementasi Information Technology atau IT di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Isu kenaikan harga rokok memunculkan pro dan kontra di beberapa jaringan sosial, termasuk di wilayah Kota Parepare sendiri, yang saat ini memunculkan beberapa pendapat bagi kalangan pegawai negeri sipil. Hal tersebut terbukti saat acara dialog interaktif tentang kenaikan harga rokok yang menghadirkan narasumber dari Bapeda, Kepala SMP Negeri 4, serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Parepare. Dalam dialog interaktif ini, Ewe Aryadi mengatakan, jika kenaikan harga rokok dipastikan terjadi, maka pendapatan dari cukai akan dinilai menurun, karena produsen akan mengurangi produksi diakibatkan daya beli masyarakat turun. Karena tadi saya sempat baca pagi di media online bahwa kemungkinan jika ada kenaikan harga rokok bisa saja pendapatan dari cukai itu turun juga. Karena apa? Produsen akan mengurangi produksi karena pengaruh dari daya beli masyarakat. Itu baru informasi yang menurut saya belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi paling tidak ini gambaran secara kasar dulu bahwa kemungkinan hal yang seperti itu ada. Sementara Kepala SMP Negeri 4 Parepare, Makmur, yang juga hadir dalam dialog interaktif tersebut, juga memberikan pendapat bahwa jika harga rokok naik, sangat efektif untuk mencegah atau menghentikan laju pertumbuhan perokok usia muda. Meskipun pemerintah secara resmi belum menetapkan kepastian kenaikan harga rokok, namun langkah tersebut sangat efektif sebagai bentuk ketegasan negara terhadap perlindungan generasi muda. Itu efektif untuk mencegah atau menghentikan laju pertumbuhan perokok usia muda ini. Jadi saya tidak berbicara banyak tentang perokok secara umum. Saya lebih mengkhusus pada perokok usia muda. Kenapa saya katakan efektif? Karena mereka kan punya istilahnya uang jajan pas-pasan ya. Sehingga ketika dinaikkan pasti mereka tidak mampu menjangkaunya. Sehingga saya merasa bahwa ketika rokok ini dinaikkan, ini efektif untuk mencegah dan menghentikan ini laju pertumbuhan perokok usia muda seperti yang digambarkan tadi WHO itu. Saya kira untuk sementara. Polemik kenaikan harga rokok masih menjadi perbincangan hangat di setiap kalangan. Namun beberapa narasumber tersebut berharap agar masyarakat bisa memaknai kebijakan pemerintah secara positif. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pelatihan teknik penanganan huru-hara untuk meningkatkan kedisiplinan serta keterampilan dari para personil. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare dan Universitas Hasanuddin Makassar telah menyepakati kerjasama implementasi Information Technology atau IT di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurut Kepala Bidang Pendayagunaan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare Arwah Rahman, bahwa untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Parepare, pemerintah kota bekerja sama dengan pihak Unhas untuk memanfaatkan IT dalam pengembangan UKM. Jika sebelumnya para pelaku UMKM ini dilatih dengan membuat web atau blog, namun kali ini mereka akan dilatih untuk menjalankan sebuah aplikasi yang memungkinkan para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah Parepare, menggerakkan kegiatan usahanya secara online dan berbasis IT.
tinggal kita menentukan soal waktu saja. Jadi Unhas, kalau sebelumnya itu pelatihannya mereka seperti membuat web, membuat blog, maka untuk kali ini mereka diberikan aplikasi yang bisa ditanam di Android, dan kemudian aplikasi itu akan menghubung ke sebuah server yang dikelola oleh Unhas. Jadi mereka itu ceritanya tidak perlu belajar membuat web, tapi bagaimana menggunakan aplikasi itu untuk mengembangkan usaha mereka, mulai dari managing usaha maupun pemasaran. Jadi Unhas akan melatih bagaimana penggunaan aplikasi itu. Aplikasi itu gratis diberikan oleh Unhas cuma-cuma. Itu yang kita sudah komitmen dengan Unhas. Kita tinggal cari waktu saja. Kerjasama ini sepenuhnya akan didanai oleh pihak Unhas yang telah disepakati oleh pemerintah Kota Parepare. Pemanfaatan IT ini juga salah satu wujud dukungan Unhas terhadap tekad Wali Kota HM Taufan Pawe untuk menjadikan Kota Parepare sebagai smart city di kawasan timur Indonesia. Baik pemirsa, tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tayangan seputar Parepare Peduli. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini, Anda bisa mengunjungi kami di www.pareparekota.go.id. Akhir kata, saya Erniwati mewakili seluruh tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.